Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Akuntansi. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh dan Fungsi Rukun Iman dalam Pembentukan Karakteristik Tangguh dan Istiqomah. Makalah ini disusun oleh kami, kelompok 2, yang beranggotakan saya Intan Lutfiana Dewi, kemudian Safira Ardika Putri, dan Anggun Awani. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian rukun iman. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seseorang muslim. Jumlahnya ada 6. 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. 6 pilar rukun iman tersebut yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul Allah, 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, kemudian 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga ia mengimani 4 hal, yaitu mengimani adanya Allah, kemudian mengimani rububiyah Allah, bahwasanya tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Kemudian mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengimani semua asma dan sifat Allah, Asmaul Husna, yang telah ditetapkan untuk dirinya dan nabinya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan, dan menyerupakannya. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Orang Islam wajib mengimani 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, kemudian malaikat Israil, malaikat Israfil, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Selanjutnya, iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat Allah. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan Allah termasuk 4, yaitu 1. Kitab suci Taurat, 2. Kitab suci Zabur, 3. Kitab suci Injil, 4. Kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, iman kepada Rasul, mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi, mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat dan hak ketuhanan. Karenanya, menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu benar dan bersumber dari Allah Ta'ala. Juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka.
Pengertian dari iman kepada kiamat juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Ada dua macam kiamat. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Berikut nama-nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. 2. Yaumul Mahsyar. 3. Yaumul Hisab. 4. Yaumul Zilzalah. 5. Yaumul Waqiyah. 6. Yaumul Qariyah. 7. Yaumul Ghasyiyah. 8. Yaumul Haqqah. 9. Yaumul Tamah. 10. Yaumul Jaza. 11. Yaumul Wa'id. 12. Yaumul Jami. 13. Yaumul Mizan. 14. Yaumul Taghabun. 15. Yaumul Ba'at. 16. Yaumul Din. 17. Yaumul Khulud. Dan yang terakhir ada iman kepada Qada dan Qadar. Apa sih sebenarnya Qada dan Qadar itu? Qada dan Qadar yaitu takdir yang baik dan buruk, mengimani kejadian yang baik maupun yang buruk. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh makhluk tanpa terkecuali zat dan sifat mereka, demikian pula perbuatan mereka melalui kehendak ilahi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi rukun iman dalam mengembangkan karakteristik tangguh dan istiqomah. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa iman, kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin. Sedangkan tangguh memiliki arti kemampuan individu dalam mengubah diri kita dari yang lemah menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan juga totalitas dalam bertindak. Di sini kita akan membahas tentang karakteristik tangguh dalam Islam. Di sini ada beberapa contoh karakteristik tangguh dalam Islam. Yang pertama itu ada salimul akidah, yang artinya bersih akidahnya. Yang kedua ada sahihul ibadah, yang artinya benar ibadahnya. Yang ketiga ada matinul khuluq, yang artinya kokoh akhlaknya. Yang keempat ada khawiyul jismi, yang artinya kuat jasmaninya. Yang kelima ada mutsakhaful fikri, yang artinya intelek dalam berpikir. Yang keenam ada mujahidun linnafsi, yang artinya kuat melawan hawa manusia. Yang ketujuh ada harisun ala waqtif, yang artinya sungguh menjaga waktunya. Yang kedelapan ada munazzamun fi syu'uni, yang artinya teratur dalam semua masalahnya. Yang kesembilan ada hadirun alal kasbi, yang artinya mampu berusaha sendiri. Yang kesepuluh ada nafi'un li ghairihi, yang artinya bermanfaat bagi orang lain. Di sini kita akan menjelaskan tentang istiqomah. Arti dari kata istiqomah berasal dari bahasa Arab yang berarti lurus. Sedangkan istiqomah memiliki arti usaha untuk menjaga perbuatan baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten dan tidak berubah. Kemudian ada beberapa contoh penerapan istiqomah. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani.
Kemudian ada ciri-ciri orang beriman. Yang pertama itu ada tawakal. Yang kedua ada mawas diri dan bersikap ilmiah. Yang ketiga ada konsisten dan menepati janji. Yang keempat, optimis dalam menghadapi masa depan. Yang kelima, tidak sombong. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.